Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Di seluruh Indonesia saat ini Bapak Rahman dengan channel Abdul Rahman Ocu akan menjelaskan tentang penilaian harian 2 Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD Islam Asopa Pekanbaru 2020-2021. Mari kita coba untuk menyelesaikan soal-soal ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tulis nama, kemudian pilih kelas, pilih tanggal, oke, kita mulai untuk membahas soal. Asmaul Husna artinya adalah A. Nama lain Al-Quran, B. Keagungan Allah, C. Keesaan Allah, D. Nama-nama yang baik. Jawabannya adalah D. Nama-nama yang baik. Soal selanjutnya, jumlah Asmaul Husna ada berapa? A. 66, B. 77, C. 88, D. 99. Jawabannya adalah 99. Soal berikutnya, Allah adalah sang pencipta alam semesta. Allah disebut apa? A. Al-Qadir, B. Al-Ahad, C. As-Samad, D. Al-Khaliq. Jawabannya adalah D. Al-Khaliq. Berikutnya, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah suatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Allah lah yang mematikan. Allah bersifat A. Al-Qayyum, B. Al-Mumit, C. Al-Hayyu, D. Al-Ahad. Jawabannya adalah B. Al-Mumit. Kita lanjutkan. Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah SWT memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung pada orang lain. Allah berdiri sendiri. Allah bersifat A. Al-Ahad, B. Al-Mumit, C. Al-Hayyu, D. Al-Qayyum. Jawabannya adalah Al-Qayyum. Soal selanjutnya, Allah SWT itu Esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Artinya adalah A. Katakanlah Allah itu maha hidup, B. Katakanlah Allah itu maha kuat, C. Katakanlah Allah itu maha esa, D. Katakanlah Allah itu terlalu. Jawabannya adalah C. Katakanlah Allah itu esa. Soal berikutnya, Allah SWT itu esa. Perhatikan ayat berikut. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Ini menunjukkan dari sifat Asmaul Husna, yaitu A. As-Samad, B. Al-Qayyum, C. Al-Ahad, D. Al-Qadim. Jawaban adalah Al-Ahad.
Soal berikutnya. Ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya A. Baik penghujung hidup, B. Buruk di awal hidup, C. Baik di pangkal kehidupannya, D. Bersusah payah di akhir hidupnya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah baik di penghujung kehidupannya. A. Berikutnya, siswa kelas 5 bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, berangkat ke sekolah dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah SWT. Meneladani sifat Allah tersebut adalah mandiri. Nampak pada A. Al-Qayyum, B. As-Somad, C. Ar-Razak, D. Al-Fatah. Berdiri sendiri tanpa minta bantuan lain adalah Al-Qayyum. Baik, kita lanjutkan. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nuzzilu ala rusulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa min yukfaru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini adalah dalil. A. Rukun iman, B. Rukun Islam, C. Rukun sholat, D. Rukun bermasyarakat. Jawaban adalah rukun iman. Ayat selanjutnya. Nomor selanjutnya. Kitab diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Apa nama kitabnya? A. Injil, B. Al-Quran, C. Zabur, D. Taurat. Nabi Musa Taurat. Oke. Selanjutnya. Nuzul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW sendiri di mana? A. Di Gua Sur, B. Di Padang Arafah, C. Di Gua Hira, D. di Bukit Safa. Jawabannya adalah Gua Hira. Lanjut. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kan'an adalah A. Al-Quran, B. Injil, C. Zabur, D. Taurat. Jawabannya adalah Zabur. Baik, kita lanjutkan pembahasan soalnya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa pada sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani berarti kabar selamat. Pelajaran yang baru atau kabar gembira adalah A. Injil, B. Zabur, C. Al-Quran, D. Taurat. Jawabannya adalah Injil. Baik. Soal selanjutnya. Kitab yang mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi adalah A. Gua Hira, B. Gua Sur, C. Padang Arafah, D. Bukit Sinai. Jawaban adalah Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Usia beliau waktu itu genap A. 30 tahun, B. 35 tahun, C. 40 tahun, D. 45 tahun. Jawabannya adalah C. 40 tahun.
Wahyu pertama turun adalah di A. Gua Sur, B. Bukit Tursina, C. Bukit Uhud, D. Gua Hira. Jawabannya adalah Gua Hira. Wahyu pertama menjelaskan tentang apa? A. Kesempurnaan Islam, B. Perintah sholat, C. Perintah berinfak, D. Perintah baca. Jawabannya adalah perintah membaca. Soal selanjutnya. Wahyu terakhir menjelaskan tentang A. Batasan aurat wanita, B. Kesempurnaan suku bangsa, C. Kesempurnaan ajaran Islam, D. Memelihara anak yatim. Jawabannya adalah kesempurnaan agama Islam. Iman kepada kitab adalah rukun iman yang ke A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Yang ke 3. Peristiwa turunnya Al-Quran terjadi pada tanggal A. 17 Syawal, B. 17 Ramadan, D. 1 Syawal, D. 10 Zulhijjah. Jawabannya adalah 17 Ramadan. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Ibu dari surat dalam Al-Quran adalah A. An-Nas, B. Al-Baqarah, C. Al-Fatihah, D. Al-Ikhlas. Jawabannya adalah C. Al-Fatihah. Nabi yang mendapat mukjizat menyembuhkan orang sakit adalah A. Nabi Idris, B. Nabi Isa, C. Nabi Nuh, D. Nabi Lut. Jawaban adalah Nabi Isa. Baik, kita lanjutkan. Surah Al-Quran diturunkan sebelum Rasul hijrah disebut A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Misriyah, D. Irakiyah. Jawaban adalah Makkiyah. Soal selanjutnya, soal terakhir. Surah yang diturunkan setelah Rasul hijrah disebut juga A. Misriyah, B. Madaniyah, C. Irakiyah, D. Makkiyah. Jawabannya adalah Madaniyah. Alhamdulillah, anak bapak seluruhnya di seluruh Indonesia, walau pandemi, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.